Baik, saudara mahasiswa, kali ini kita berjumpa dengan media pembelajaran yang untuk kali ini kita akan membahas khusus mengenai bangunan irigasi. Nah, untuk sampel pada pembelajaran ini telah kami ambil lokasi di bendungan air yang terletak di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang nampak di layar ini adalah bendungan Waterfang yang apabila kita lihat dari prasasti yang ada di dalamnya tertulis bahwa bangunan bendungan tadi dibangun pada tahun 1938 dan selesai pada tahun 1941 oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kalau kita saksikan memang bangunan-bangunan peninggalan Belanda memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya desain dan ketahanan fisik. Jadi yang kita saksikan tadi sudah puluhan tahun berlalu proses pembangunannya dan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik dan berfungsi dengan baik. Nah, inilah salah satu konstruksi bangunan air yang dikerjakan oleh engineer dari Belanda. Jembatan gantung, sarana penyeberangan di atas bendungan tersebut. Nah, salah satu syarat untuk bangunan irigasi yang baik adalah sumber air yang kontinu. Yang kita saksikan di monitor adalah Sungai Kelingi, yang menurut keterangan warga setempat sungai ini tidak pernah kering walaupun pada saat kemarau panjang. Dan kita lihat tadi airnya cukup bagus dan debit airnya cukup deras sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat dibangun saluran irigasi teknis. Ini adalah sisa buangan airnya yang tidak dimanfaatkan untuk keperluan pertanian atau dalam bahasa teknisnya disebut saluran limpah. Debitnya tinggal sedikit mengingat air yang utama telah dimasukkan melalui kanal primer atau pintu air utama. Ini dia pintu air utama, kanal primer selebar 6 meter dan kedalamannya 2,5 meter. Debit airnya cukup deras karena ada pintu airnya lagi kan. Untuk diketahui bahwa dari pintu air primer tadi nantinya akan didistribusikan menjadi kanal-kanal sekunder, kanal tersier, dan seterusnya sesuai kebutuhan persawahan. Ini Siring Agung namanya. Nah, ini pintu air kedua, 1 kilometer setelah bendungan tadi. Ya, cukup dalam dan cukup deras. Ini keadaannya. Nah, kita lihat didistribusikan ke beberapa arah melalui pintu air yang dapat diatur debit dan arahnya. Saluran buang kanal primer cukup deras, di mana air yang terbuang adalah air yang tidak diperlukan atau air sisa di kanal primer
setelah didistribusikan ke jalur lain. Dan pada saluran buang utama tadi nantinya akan didistribusikan ke lokasi lain melalui kanal sekunder, tersier, dan seterusnya. Ini salah satu contoh kanal sekunder, agak kecil ukurannya, dan sudah mengarah pada distribusi ke arah persawahan secara langsung. Untuk diketahui bahwa air yang didapatkan dari bendungan tadi juga dimanfaatkan untuk keperluan lain selain